Halo, perkenalkan nama saya Timothy Marcelius Pratama. Saya asal Jakarta, umur saya 19 tahun. Saya mahasiswa jurusan manajemen, program studi bisnis digital, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. Saya berdiri di sini sebagai Duta Ekonomi Muda Indonesia tahun 2022. Saya di sini akan berpidato tentang peran bahasa Indonesia pada perdagangan dunia. Di Indonesia, ada perdagangan dunia. Contohnya yang lagi hangat ini adalah MEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN. Peran utama dari Masyarakat Ekonomi ASEAN adalah menciptakan ASEAN sebagai sebuah pasar tunggal dan kesatuan basis produksi di mana terjadi free flow atas barang, jasa, faktor produksi, investasi, dan modal, serta penghapusan tarif bagi perdagangan antar negara ASEAN yang kemudian diharapkan dapat mengurangi kemiskinan dan kesenjangan ekonomi di antara negara-negara anggota melalui sejumlah kerjasama yang menguntungkan. Harapan besar digantungkan melalui kesepakatan yang sebelumnya telah disusun konsep kerjasama besar antar negara di ASEAN. Dengan hadirnya komunitas masyarakat ekonomi ASEAN, diharapkan dalam persaingan global ekonomi dunia yaitu dengan membentuk pasar tunggal yang berbasis di kawasan Asia Tenggara. Harapan yang diinginkan adalah menguasai pasar dunia yang selama ini dipegang oleh Barat dan Timur Tengah. Semangat kebersamaan yang hadir dari komunitas masyarakat ekonomi ASEAN adalah menguasai dunia. Akses bebas bidang perdagangan terutama produk, barang, dan jasa, serta sumber daya manusia yang ada untuk mendukung keberhasilan negara. Namun, yang paling banyak berpengaruh dan sangat ditekan masyarakat ekonomi ASEAN adalah sumber daya manusia yang berkompeten. Selain itu, juga tuntutan kemampuan berbahasa menjadi hal penting bagi perkembangan masyarakat ekonomi ASEAN. Komunikasi tak akan mungkin dilepaskan dalam hubungan ekonomi ASEAN. Bahasa sebagai akses untuk saling memberikan kontribusi besar dalam peningkatan ekonomi para negara ASEAN. Indonesia sebagai anggota dari masyarakat ekonomi ASEAN sudah harus berbenah diri. Berbagai aspek dalam segala bidang masuk ke Indonesia. Selain di bidang ekonomi, bahasa merupakan media yang paling penting dalam hal komunikasi, baik individu maupun kelompok, di lingkungan masyarakat ekonomi ASEAN. Indonesia akan menjadi pangsa pasar yang besar bagi komunitas ASEAN. Hal ini menuntut peran bahasa Indonesia yang akan dijadikan bahasa dalam hal perekonomian, terutama perdagangan. Perlahan yang dilakukan berdasarkan berbagai aspek dan pandangan. Salah satunya ditinjau dari sejarah, di mana bahasa Melayu sebelumnya dijadikan bahasa Indonesia merupakan bahasa perhubungan dalam hal perdagangan Singapura, Johor, dan Riau, yang merupakan daerah serumpun serta dikenal sebagai segitiga emas perdagangan. Dengan demikian, bahasa Indonesia harus menjadi peran sentral bahkan bahasa utama dalam bahasa perdagangan di masyarakat ekonomi ASEAN. Nah, hal yang bisa kita lakukan adalah yang pertama adalah penguatan identitas bahasa Indonesia. Bangsa Indonesia menjadi peran sentral dalam masyarakat ekonomi ASEAN. Hal ini menjadi target bagi negara-negara ASEAN dalam memasarkan produk, barang, dan jasanya. Hal ini menjadikan kita harus memiliki kekuatan identitas berupa penggunaan bahasa Indonesia dalam penyebaran produk ekspor dan impor. Kita harus memiliki kepercayaan diri untuk menggunakan nama produk menggunakan bahasa Indonesia dan menggunakan produk barang dan jasa yang masuk ke Indonesia menggunakan bahasa Indonesia. Hal ini menandakan kewibawaan kita sebagai bangsa Indonesia untuk menjunjung tinggi bahasa Indonesia dalam transaksi produk, barang, dan jasa. Lalu, yang kedua ada bahasa Indonesia sebagai bahasa perdagangan bersifat persuasif. Bahasa Indonesia sebagai bahasa perdagangan harus bersifat persuasif, di mana bisa mempengaruhi dan mengajak orang lain untuk membeli produk, barang, dan jasa yang ditawarkan. Bahasa Indonesia harus mempunyai nilai jual sehingga masyarakat Indonesia tertarik untuk membeli produk yang ditawarkan. Selain kemasan yang menarik, bahasa Indonesia jauh lebih penting dalam memengaruhi orang lain membeli produk, barang, atau jasa yang ditawarkan. Hal ini memberikan tantangan bagi pemerintah dan kita sebagai rakyat Indonesia, khususnya bagi generasi muda, untuk menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir ada bahasa Indonesia sebagai alat transaksi dan promosi. Bahasa Indonesia sebagai bahasa perdagangan berarti sebagai alat transaksi dan promosi. Transaksi dan promosi berupa produk barang dan jasa
seharusnya menggunakan bahasa Indonesia. Kita sebagai negara ASEAN harus memiliki kepercayaan diri untuk memperkenalkan bahasa Indonesia jauh lebih luas. Ketika kita ingin memperkenalkan bangsa Indonesia, dapat melalui penjualan promosi, melalui iklan produk, dan melalui media-media sosial lainnya. Jika kita ingin bahasa Indonesia menjadi bahasa perdagangan, kita harus menjunjung dan mencintai bahasa Indonesia. Terlebih dahulu dalam penggunaan label atau nama produk menggunakan bahasa Indonesia. Jadi, kesimpulan yang saya ambil, berdasarkan 8 penelaahan yang dilakukan mengenai peran bahasa Indonesia sebagai bahasa perdagangan di era MEA, telah tergambar bahwa bahasa Indonesia memiliki peran yang besar untuk dijadikan bahasa perdagangan di era MEA. Tugas dan tanggung jawab pemerintah dan kita sebagai warga negara adalah menjaga kewibawaan bahasa Indonesia melalui penjualan dan penawaran produk barang dan jasa, serta sebagai pengantar perdagangan dalam melakukan transaksi promosi dengan menggunakan bahasa Indonesia. Melalui hal tersebut, Indonesia dapat dijadikan bahasa perdagangan di era MEA. Begitulah peran bahasa Indonesia sangat penting. Makanya, kita harus sering-sering menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Indonesia negeri yang indah. Indonesia negeri yang kaya. Indonesia memiliki budaya, memiliki kekayaan alam yang banyak. Kita, sebagai bangsa Indonesia, harus menjunjung tinggi itu. Harus menjaga itu. Jadi, kita sebagai generasi muda ekonomi Indonesia 2022, kita harus menggunakan bahasa Indonesia dalam dunia perdagangan. Sekian pidato dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menjadi ilmu bagi kalian semua. Saya Timothy Masius Pratama, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.